3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lutcha Melinia Makfira. Kalian bisa panggil aku Uca. Aku adalah mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2018. Sebelumnya aku ingin berterima kasih kepada Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah mendukung seluruh mahasiswanya dalam melaksanakan perkuliahan daring di masa pandemi COVID-19 ini. Dan aku juga ingin berterima kasih kepada dosen kita tercinta, Bapak Mutahari, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Public Relation atas ilmu dan bimbingannya selama perkuliahan semester ini berlangsung. Dan terakhir, saya ingin berterima kasih kepada saya sendiri yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan tugas ujian akhir semester ini. Kali ini aku akan membahas salah satu kasus yang sangat menggemparkan masyarakat Indonesia, yaitu kasus penggunaan alat swab antigen bekas oleh PT Kimia Farma. Nah, kalian di sini pasti nggak asing kan sama Kimia Farma. Kalian pasti pernah berobat atau beli obat di sana, ya kan? Nah, bagi kalian yang belum tahu, Kimia Farma itu adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, dan pendistribusian bahan kimia, farmasi, biologis, dan bahan lainnya di Indonesia. PT Kimia Farma selaku BUMN Farmasi terus membantu pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya untuk mencegah penularan COVID-19 di tengah-tengah masyarakat. Namun, salah satu kasus mengejutkan baru saja terjadi mengenai Kimia Farma. Pada tanggal 27 April 2021, di Bandara Kuala Namu telah ditemukan penggunaan antigen bekas yang telah diungkapkan oleh tim penyidik Subdit 4 Dit Reskrimsus Polda Sumatera Utara yang sebelumnya telah menerima pengaduan dari masyarakat akan dugaan penggunaan kembali stick brush swab antigen daur ulang yang terletak di lantai M Gedung Bandara Kuala Namu. Pelayanan antigen bekas tersebut dilakukan oleh Bisnis Manajer Laboratorium Kimia Farma Medan yang berinisial PM, yang merangkap sebagai Kepala Layanan Kimia Farma Diagnostik Bandara Kuala Namu beserta karyawan Laboratorium Kimia Farma. Faktor yang mendukung tindakan oknum adalah atas perintah sang Bisnis Manajer kepada staf-staf bawahan lainnya. Para tersangka ditangkap usai membuka praktek produksi daur ulang stick panjang atau cotton buds yang digunakan sebagai alat untuk tes swab antigen. Dalam siaran Kompas TV yang dipandu oleh Mas Bayu Sutiono yang mengundang 3 narasumber, yaitu Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostik, Bapak Adil Fadilah Bulkini, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Ditjen P2P, Kemenkes, Dr. Nadia Tarmizi, dan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Bapak Tulus Abadi. Mas Bayu Sutiono mengatakan bahwa baru negara Indonesia yang sampai hati melakukan tes swab antigen menggunakan alat bekas. Saya setuju dengan ungkapan ini karena ungkapan ini tuh sangat dalam, karena ini bukan hanya mencoreng nama Kimia Farma, namun juga mencoreng nama baik negara Indonesia. Dr. Nadia Tarmizi mengungkapkan bahwa ini adalah ulah oknum dan tidak bisa disamaratakan di tempat lain. Pastinya sudah ada standar quality dan pengawasan di internal dan eksternal dari Kimia Farma itu sendiri. Kementerian Kesehatan sendiri juga sudah melakukan pengawasan terhadap alat-alat yang digunakan oleh laboratorium. Anjuran dari beliau, pengawasan harus lebih sering dilakukan lagi dan juga masyarakat juga bisa melakukan pengawasan agar tidak kecolongan seperti ini lagi. Selain itu, Bapak Tulus Abadi juga mengungkapkan bahwa kejadian ini sangat meresahkan masyarakat dan merupakan kasus yang sangat keji, merugikan konsumen secara ekonomi dan juga mengancam keselamatan masyarakat. Beliau juga mengatakan bahwa kasus ini bisa jadi adalah tindakan yang terstruktur, apalagi di tempat yang nihil pengawasan. Maka, dianjurkan pengawasan dilakukan secara meluas, lebih luas lagi agar tidak ada lagi kejadian yang serupa. Pelaku sendiri juga pastinya harus wajib dikenakan sanksi hukum, dan untuk Kimia Farma sendiri, unsur pengawasan juga harus diperiksa karena dugaan kasus ini merupakan kasus yang terstruktur.
Nah, dengan kejadian ini kan berarti oknum tersebut telah mencoreng, merusak reputasi PT Kimia Farma yang selama ini telah dibangun. Dan salah satu yang terpenting bagi eksistensi sebuah perusahaan yaitu citra baik di mata masyarakat. Apalagi di era informasi saat ini, peran public relation sangat dibutuhkan untuk membangun citra baik bagi perusahaan. Perusahaan yang memiliki citra buruk di mata masyarakat akan mengalami krisis kepercayaan. Untuk memulihkan citra negatif tersebut, diperlukan suatu strategi yang jitu oleh public relation dalam memperbaiki citra buruk tersebut. Terdapat 4 tahapan dalam menghadapi masalah reputasi perusahaan menurut Catlip dan Center. Yang pertama, fact-finding atau mendefinisikan masalah. Pemeriksaan secara prosedur maupun secara organisasi harus dilakukan secara menyeluruh. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat yang berwenang. Yang kedua, ada planning dan programming atau perencanaan dan program. PT Kimia Farma melakukan beberapa perencanaan dan program yaitu menutup semua laboratorium sementara waktu selama proses penyidikan dan mengawasi secara berkelanjutan terhadap kasus ini agar hal yang sama tidak terulang kembali. Yang ketiga, action dan communicating atau aksi dan komunikasi. Dari pihak PT Kimia Farma Diagnostik telah melakukan upaya penyegaran manajemen dan internal perusahaan guna memastikan seluruh klinik dan laboratorium kimia farma diagnostik di Indonesia telah menjalankan dan mematuhi SOP yang ada. Kimia Farma Diagnostik terus menjalankan pembenahan internal diantaranya restrukturisasi organisasi, penguatan sistem layanan, pengawasan berupa inspeksi mendadak atau sidak, sistem pengawasan internal yang digelar ke seluruh wilayah Indonesia, dan penempatan petugas pengawasan mutu di setiap branch manager dan outlet Kimia Farma. Yang keempat, atau yang terakhir, ada evaluation atau evaluasi. Langkah perbaikan yang telah dilakukan sejak akhir April 2021 berupa sidak dari instansi lainnya terus berjalan sampai saat ini, guna memastikan praktik klinik dan laboratorium kimia farma diagnostik sudah sesuai dengan SOP dan tidak melakukan pelanggaran. Bapak Adil Fadila selaku Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostik mengungkapkan permohonan maafnya atas perbuatan oknum Kimia Farma dalam siaran Kompas TV. Beliau mengungkapkan pihak Kimia Farma sudah mem-PHK 5 tersangka. Beliau juga sangat mengapresiasi pemeriksaan dari Kepolisian Sumatera Utara dan menyampaikan upaya peningkatan prosedur pelayanan oleh Kimia Farma dan memastikan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kejadian ini merupakan hal yang sangat tidak terduga dan di luar nalar, ujar beliau. Pihak Kimia Farma mengakui kalau ini adalah ulah dari oknum. Sang pelaku bisnis manajer bertanggung jawab penuh mengelola outlet yang dibawahinya sesuai dengan standarisasi yang sudah diatur. Bisnis manajer tersebut ternyata tidak hanya mengawasi di Kuala Namu saja, namun juga area sekitar Sumatera Utara dan juga Aceh. Semua tahapan yang dilakukan dalam manajemen reputasi memang sudah dilakukan. Akan tetapi rasa kepercayaan masyarakat sudah hilang karena kejadian ini. Dikarenakan layanan kesehatan ini merupakan hal vital bagi masyarakat, terutama di masa pandemi saat ini, khususnya di tempat-tempat seperti bandara dan juga rumah sakit pastinya. Sehingga ini merupakan langkah yang sangat panjang bagi Kimia Farma untuk mengembalikan citra baik mereka di mata masyarakat Indonesia. Nah, dari penjelasan tadi, aku mau denger nih gimana sih tanggapan kalian mengenai kasus ini. Aku nggak bisa bayangin sih gimana perasaan korban yang terlanjur memakai alat swab antigen bekas yang disediakan oleh Kimia Farma itu. Semoga dari kasus ini kita bisa sama-sama lebih meningkatkan rasa kemanusiaan kita di masa pandemi saat ini, dan semoga tidak ada lagi kasus-kasus penyalahgunaan alat-alat swab atau penyalahgunaan lainnya yang berhubungan dengan pencegahan COVID-19. Sampai di situ dulu videonya, aku Lucia Melina Makfira pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.